Islam itu hadir sejak awal sebagai way of life, sebagai solusi bagi masyarakat Muslim, bagi masyarakat Arab pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pertama-tama terima kasih atas undangannya. Kemudian selanjutnya adalah ini momen pertama saya di Komuji setelah cukup lama absen di Komuji. Jadi saya ketika kesini itu gak menyebut ke acara, tapi ke rumah saya sendiri gitu. Karena bagi saya Komuji adalah rumah saya sendiri. Sejak awal Komuji Jakarta saya ikut di sini, ya sejak Ramadan waktu itu. Jadi terima kasih atas undangannya. Kemudian yang selanjutnya ini juga momen pertama saya diminta berbicara tentang cinta, tapi C-nya yang C kecil, bukan C besar. Biasanya itu saya diminta untuk berbicara tentang Islam cinta, tapi C-nya C besar, yaitu yang dijelaskan sama Pak Haidar Bagir tadi. Mahabbah dan rahmah. Mahabbah, rahmah dan lain sebagainya tadi itu C-nya C besar, artinya dia bersifat sakral antara kita dengan Tuhan. Tapi hari ini saya diminta juga berbicara tentang cinta dengan C huruf kecil, yaitu cinta antar sesama manusia. Dan saya biasanya gak mau bicara tentang ini karena pasti akan jadi korban buliannya Kang Maman. Karena dulu saya masih jomblo. Jadi kalau bicara cinta gak expert sama sekali kalau C-nya kecil, sama sekali tidak expert. Tapi kalau sekarang berani karena sudah menikah hampir lebih setengah tahun. Ya, baru menikah 4 bulan sudah ngaku ahli cinta dia. Nah, saya sudah menikah 40 tahun, tanya saya. Nah gitu, jadi saya sempat ada perasaan itu, tapi setelah saya membaca tentang sindrom S3 Vatikan, itu saya akhirnya enggak gitu. Karena sindrom itu memang ada. Orang kalau baru menikah itu, kalau yang cowok ingin seberkuasa mungkin kepada perempuannya, yang perempuan seutuh mungkin melayani cowoknya gitu. Ada perasaan yang wah seolah-olah melebihi dari yang 40 tahun, dan itu sindrom ya biasa. Jadi Anda jangan heran kalau ada orang mu'alaf kemudian tiba-tiba wah berbicara Islam panjang lebar, S3 Vatikan dan lain sebagainya, itu biasa saja. Itu perasaan yang muncul biasanya bagi pemula gitu, bagi pemula. Nah, kemudian saya juga diminta berbicara tentang bagaimana pacaran dalam Islam. Gini, Islam itu hadir sejak awal sebagai way of life, sebagai solusi bagi masyarakat Muslim, bagi masyarakat Arab pada saat itu. Dia hadir sebagai solusi. Ini back songnya seru sekali kayaknya. Jadi Islam itu hadir untuk menjadi solusi bagi masyarakat Arab saat itu. Sehingga Islam tidak hadir sebagai sebuah identitas, tapi sebagai sebuah solusi, yakni memayungi. Sehingga kalau saat itu berbagai identitas ada dan saling bertabrakan, maka Islam hadir bukan sebagai identitas baru untuk memperumit keadaan. Dia memayungi semua identitas yang ada. Sehingga misalnya ada identitas gender waktu itu, di mana perempuan warga negara kelas 2 di masyarakat Arab. Kata Islam enggak ada. Setara, perempuan dan laki-laki sama. Orang Arab dan non-Arab sama. Orang satu suku dengan suku yang lainnya sama, kata Nabi. Bahkan Nabi itu tegaskan dengan ketika Nabi mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya kembali, Nabi yang dipilih dan memiliki hak untuk mengembalikan sendiri, tapi Nabi gak melakukannya. Nabi hentangkan serbannya, kemudian Nabi letakkan di atasnya, dan kemudian diminta semua suku mengangkatnya. Sebagai simbol bahwa semua suku sama, yang membedakan adalah tadi ihsan, ketakwaan yang dilandaskan kepada cinta, itu yang membedakan. Bukan
ketakwaan yang dilandasi dengan kesombongan, karena akan berbeda. Salah seorang sahabat Nabi itu pernah bertemu dengan Nabi pagi-pagi gitu, kemudian ditanya sama Nabi, "Kaifa asbahta ya Haris?" Haris salah seorang sahabat Nabi. "Apa kabar Haris?" Biasa ketemu pagi-pagi, "Apa kabar?" Kemudian Haris bilang, "Asbahtu mu'minan billah." Saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini kata Nabi, kok pagi-pagi udah ngegas saja. Padahal saya nanya biasa aja gitu, "Apa kabar?" Kok jawabannya keren sekali. Kemudian kata Nabi, "Apa buktinya kalau Anda beriman kepada Allah?" Kemudian kata Haris, "Saya sekarang melihat emas dan melihat batu itu sama saja di mata saya." Itu mata seorang yang beriman, tidak melihat segala sesuatu berdasarkan identitas. Karena pada dasarnya emas dan batu itu ya sama saja, batu semua itu. Yang membedakan adalah bukan agama, bukan Tuhan. Yang membedakan adalah ya kerja-kerja kita semua ini sebagai manusia. Maka ke orang yang beriman itu gak melihat orang berdasarkan identitas kaya miskinnya dan lain sebagainya. Dan drama itu dipertontonkan oleh Allah di haji. Di mana orang yang pangkatnya dilepaskan, diganti baju yang sama, warna putih, namanya baju ihram. Orang yang kaya gak pakai ihram yang mereknya Hermes gitu. Atau ihram yang mereknya ini dan itu, harganya mahal, sutran, enggak, sama aja, semuanya sama, enggak ada identitas. Maka Islam hadir untuk memayungi, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat pada saat itu. Nah, itu bagi saya adalah aspek kedua yang melengkapi dari aspek pertama, yaitu rahmah tadi, cinta yang dijelaskan oleh Pak Haidar, yaitu akhlak. Jadi sebenarnya Islam itu kalau mau dirangkum adalah burung dengan dua sayap, yaitu cinta dan akhlak yang agung. Karena itu sejak awal misi Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Urusan hukum itu urusan 13 tahun terakhir. 13 tahun terakhir hidup Nabi. Sebelum itu, Nabi itu sebelum diajari sholat, puasa, zakat, haji, misinya adalah menebarkan cinta kasih dan mempertontonkan akhlak yang agung. Oleh karena itu sebelum beliau dikenal sebagai Nabi dan Rasul, dikenal dulu sebagai Al-Amin. Seorang yang berakhlak berupa kejujuran yang tinggi. Itu yang membuat Sayyidah Khadijah jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Nabi, kalau Anda misalnya, wah saya kata orang tua saya secara Islami harus langsung dinikahkan, gak usah saling kenal. Nabi dan Sayyidah Khadijah aja saling kenal gitu. Nabi mencintai, Sayyidah Khadijah mencintai Nabi karena mengenal Nabi sebagai sosok yang Al-Amin. Kalau gak kenal, ya gak akan terjadi pernikahan antara Nabi dan Sayyidah Khadijah itu. Tapi karena mengenal, terpukau, sehingga Sayyidah Khadijah melakukan berbagai hal untuk memikat hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam hadir sebagai solusi berupa akhlak tadi. Nah, kecenderungan sekarang itu Islam kan tidak dalam konteks akhlak tersebut. Dalam konteks akhlak itu artinya Islam menyelesaikan masalah yang ada, bukan bisanya hanya menghukum-hukumi. Sekarang itu yang berkembang justru bisanya hanya menghukum-hukumi. Jadi Anda datang kepada saya itu kan di berbagai tempat orang nanya, bagaimana Bib, saya ini punya pacar, apa saya harus putuskan pacar saya karena saya mau komitmen dalam Islam gitu. Secara hukum, kalau saya mau menjadi seorang pemuka agama yang hanya mementingkan hukum sebagaimana banyak kita temui, saya tinggal bilang pacaran haram, selesai. Tapi apakah selesai masalah dia? Enggak. Kalau masalah dia tidak selesai berarti saya tidak berlaku islami kepada dia. Islam itu menyelesaikan masalah, bukan hanya menghukumi. Makanya suatu hari ketika datang seorang yang tidak berpuasa sebulan puasa penuh, strike dia. Sebulan puasa gak puasa. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad, tanya, saya ini gak puasa sebulan penuh. Waduh. Kemudian gimana caranya agar saya bisa membayar puasa saya? Kata Nabi, ya sudah bayar di luar bulan Ramadan. Wah, saya gak bisa di luar bulan Ramadan, saya punya penyakit yang gampang haus. Jadi mungkin kayak asam lambung atau apalah. Kemudian kata Nabi, ya sudah bayar fidyah, pengganti puasa. Kamu ambil kurma dan bagikan kepada orang-orang yang miskin. Kata dia, bagaimana saya mau
membagikan kurma kepada orang miskin, wong saya ini orang miskin juga, saya gak punya kurma kata dia. Kemudian gini aja deh kata Nabi, itu di dalam rumah saya ada kurma, kamu ambil kurma kamu bagikan ke orang miskin, selesai masalah puasa kamu. Oke, dia ambil, kemudian dia datang kepada Nabi, Nabi saya pengen bagikan, tapi saya juga butuh ini kata dia, saya juga belum makan, kalau saya cari orang miskin ya paling pertama yang saya temui diri saya sendiri, ngapain saya jauh-jauh keluar kata dia. Ya sudah kata Nabi, itu kurma kamu bawa makan bersama keluarganya dan kamu gak usah puasa, dihitung selesai puasa kamu. Ini pendekatan akhlak. Jadi dia dihukumi tapi diberi solusi, hidupnya diberi solusi. Sehingga ketika datang Islam benar-benar menjadi way of life, menjadi pemecah masalah, menjadi solusi. Nah sekarang itu seringkali hukumnya saja, hukum dikedepankan bahkan tanpa akhlak. Sehingga bisanya hanya, Ustadz saya begini-begini apa hukumnya? Haram. Begini apa hukumnya? Halal. Saya dengan istri saya begini ini ceraikan. Ustadz itu ada yang ketahuan digerebek di hotel, nikahkan. Itu bukan solusi. Hukum yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Sehingga kehadiran Islam yang model seperti itu bisa jadi akan memperumit keadaan, bukan menenangkan keadaan sebagaimana Islam pertama kali turun. Bahkan dalam hukum pun, karena Islam itu sangat berorientasi pada solusi, bukan hanya menghukumi, maka ketika hukum misalnya orang Arab itu sudah hobinya gitu, mabuk setiap malam sebelum Islam datang. Maka Islam tidak langsung mengharamkannya. Pelan-pelan Anda dihargai sebagai manusia oleh Islam. Ya sudah silahkan mabuk, tapi kalau mau sholat lah janganlah. Gak enak ketemu Allah Anda mabuk gitu. Oh iya ya sudah Nabi kalau gitu ya sudah. Jadi sebelum takbiratul ihram dia minum dulu terus taruh gitu. Sholat dia tidak dalam keadaan mabuk. Baru kemudian pada akhirnya diharamkan itu minuman keras. Anda dihargai sebagai manusia dan diberikan solusi step by step. Sampai Anda bisa meninggalkan itu secara legowo, tidak terpaksa. Karena itu bagi saya itu dikritisi. Karena banner pengajian saya sering mengatakan silahkan datang siapapun Anda, baik Anda non muslim maupun tidak berkerudung. Dan akhirnya banyak non muslim dan kayaknya di sini juga. Tadi Pak Haidar begitu bilang non muslim itu bukan kafir, tepuk tangan banyak. Kayaknya ada banyak yang non muslim di sini gitu. Itu tipikal pengajiannya saya biasanya. Dan yang gak berkerudung banyak gitu. Dan dia bilang gimana pengajian kok gak berkerudung? Loh fungsi pengajian itu. Membuat yang gak berkerudung, kalau menurut Anda kerudung itu adalah ajaran dalam Islam, menjadi berkerudung. Bukan malah dijauhi itu. Sekarang kan enggak, kita membuat Islam sebagai identitas hukum yang akhirnya berjarak dengan realitas. Islam hanya mentok ada di masjid, ada di musola, gak menyelesaikan masalah kita. 240.000 orang muslim dikirim ke Mekah dan Madinah setiap tahun untuk melaksanakan haji, tapi pulangnya bawa apa? Bawa penyelesaian masalah bangsa, bahkan oleh-olehnya saja palsu. Belinya di Tanah Abang. Serius. Ini pedagangnya ngaku dia. Iya. Belinya itu di Tanah Abang. Artinya nggak seperti Nabi itu menyelesaikan masalah. Makanya kata saya, bukan hanya pacaran yang harus ditanggapi. Saya di setiap acara yang saya keliling di beberapa acara, kemudian di beberapa kota itu hadir anak muda. Hampir setiap sesi tanya jawab ada pasangan yang pacaran beda agama dan nanya ke saya bagaimana hukumnya. Anda mau jawab apa? Udah pacaran beda agama lagi. Anda kalau salah, kalau dia ketemu dengan ustadz dadakan di Instagram yang 1 menit itu Anda dosanya combo gitu. Beda agama pacaran lagi. Combo Anda memenuhi segala syarat untuk masuk neraka gitu. Tanpa registrasi. Kalau ke Komuji masih registrasi Anda. Ini tanpa registrasi Anda masuk. Tapi kan enggak gitu. Kalau saya bilang itu haram.
Selesai kemudian dia pulang dengan kecewa dan gak menyelesaikan masalah, mungkin Islam gak menyelesaikan masalah, ya sudah zina aja lah. Bisa, itu mungkin saja terjadi. Nabi suatu hari didatangi oleh seorang perempuan. Saya ini sedang hamil dari anak zina. Kata Nabi, mungkin Anda lupa itu bukan anak zina. Kemudian Nabi noleh ke kanan gitu. Kemudian diikuti oleh perempuan ini. Enggak, saya yakin anak zina ini, kata dia. Kemudian kata Nabi, coba pikir-pikir ulang. Dia menoleh pergi. Waktu zina sadar enggak, kata dia. Sadar enggak Anda ketika zina? Enggak, saya sadar. Dia dengan penuh keyakinan mengatakan itu. Sampai 3 kali kata Nabi, ya sudah kalau gitu. Kamu akan dihukum, tapi lahirkan dulu anak itu. Karena anak itu tidak berdosa. Maka 9 bulan lagi datang ke sini. Oke, dia pergi. 9 bulan lewat 1 jam dia datang kepada Nabi. Kalau boleh saya tambahkan, Nabi berharap orang itu nggak datang. 9 bulan dipikir-pikir lagi, nggak apa-apa lah nanti tobat sama Allah. Ternyata perempuan itu 9 bulan datang benar. Datang lagi. Jadi berusaha sama Nabi dihindarkan dari hukuman itu. Iya, jadi kemudian setelah itu bawa anaknya dia. Dengan anaknya kemudian kata Nabi, susui anak itu 2 tahun baru kamu kembali lagi. Menurut para ulama seperti yang disampaikan Pak Haidar, Nabi berharap orang ini gak kembali gitu. Gak kembali karena ingin menyelesaikan masalah dia. Karena bayangkan anak itu tanpa ibu nanti. Sedangkan hukum juga ada aspek hukum dalam Islam. Akhirnya 2 tahun balik dengan anaknya bawa roti untuk nunjukin bahwa anak ini udah gak nyusu. Akhirnya sudah dilaksanakanlah hukum. Dan taubatnya perempuan itu kalau dibagikan pahalanya ke orang Madinah, cukup untuk membawa orang Madinah ke surga. Penghargaan Allah kepada taubatnya seseorang. Dan sahabat itu gak ada yang berani ngelempar. Karena kata Nabi kalau yang berani ngelempar yang merasa lebih suci dari dia. Siapa yang merasa lebih suci gitu. Gak ada yang lebih suci dari yang merasa lebih suci. Jadi menyelesaikan masalah itu Islam hadir. Jadi begitu juga pacaran. Akhirnya saya pikir-pikir. Pertama tendensinya harus jelas bahwa cinta itu tidak terletak pada pacaran atau tidak pacaran sebenarnya. Ini satu pembelaan. Karena saya kebetulan nikahnya tanpa pacaran gitu. Jadi gini, maksud saya Anda yang pacaran tidak perlu melihat sinis orang yang berkomitmen untuk tidak berpacaran. Walaupun itu kemungkinan jarang. Yang lebih banyak adalah Anda yang tidak berpacaran biasanya akan sinis melihat orang yang berpacaran. Itu pun perlu dicek. Sinisnya itu karena Allah atau karena iri. Itu perlu dicek. Karena kalau karena iri masuknya kayak tadi. Fawailul lil musallin, sholat tapi masuk neraka. Jadi tidak perlu ada penghakiman bahwa kamu gak lewat pacaran, ya 2 tahun cerai lah. Gak ada penghakiman yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ada yang pacaran bertahun-tahun ditikung di titik akhir. Stop di situ, kita kombrek jawabannya dulu. Oh iya, tapi ini Kang Wan, saya permisi yang tadi gantung. Nah, Kasihan iya. ini ada beberapa yang mungkin tadi belum dijawab. Soal pacaran itu boleh dalam Islam atau tidak? Iya, atau bahkan pacaran beda agama yang kombo tadi. Oh iya, itu belum selesai tadi ya. Saya selalu bilangnya gini, dan ini berdasarkan contoh, banyak orang yang saya temui dan berhasil gitu. Ada beberapa yang tokoh bahkan. Jadi semua agama memiliki cinta. Saya sering bilang bahwa agama itu cinta, sehingga semua agama memiliki cinta, tapi cinta tidak memiliki agama. Sehingga cinta itu menaungi semua agama. Karena itu kekuatannya sangat besar. Kalau Anda benar-benar memiliki jalinan cinta dengan pasangan dalam hubungan pacaran ataupun pacaran beda agama, beda suku, kalau Anda betul-betul tulus dengan cintanya, jalani itu, suatu hari akan didapati solusinya. Maka cinta akan memberikan cahaya kepada kita untuk mendapatkan solusinya. Dan ini bukan quote-quote seperti cocote yang lain-lain gitu. Saya selalu bilang gitu juga. Jadi kalau hidup tak semudah cocote
si Anu keberislaman juga tak seindah cocoti ustadz-ustadz Instagram 1 menit gitu. Yang cuman quote, bagi saya quote itu balsem gitu. Jadi Anda jangan percaya sama quote saya itu balsem. Seolah-olah menyembuhkan padahal cuman hilang sehari setelah itu sakit lagi gitu. Sifatnya seperti balsem. Nah, ini bukan quote bagi saya. Karena kenapa? Karena banyak terbukti. Ada pasangan beda agama yang bahkan dilarang secara Islam. Karena kenapa? Karena yang non muslim adalah lakinya. Saya tidak mau sebut namanya. Dan ini beberapa. Yang non muslim lakinya. Dia jalani cinta itu secara tulus. Dan akhirnya dia mendapatkan jalannya. Lakinya masuk Islam, mu'alaf. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa solusinya pasti itu. Enggak. Biarkan cinta mencari jalannya sendiri. Tapi syaratnya adalah ketulusan. Kalau memang pacarannya itu tulus. Makanya bagi saya pacaran. Kalau sudah diterimanya begitu, kita dapat pertanyaan begitu, ya dibiarkan saja. Itu mengalir dan menjalani itu sampai pada titik yang betul-betul kemudian memberikan kebaikan bagi dia. Karena ingat bahwa cinta itu kekuatan yang besar, bahkan melebihi dan menaungi agama. Sehingga kalau Anda serap dan jalani dengan tulus, dia akan mengarahkan Anda kepada yang namanya kebaikan. Dan kebaikan itu adalah sesuatu yang pasti sifatnya Islami. Cukup sebagai bukti dalam hadis Nabi bahwa seorang pelacur itu seumur hidupnya melacur. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat dan memberi minum anjing yang kehausan. Kebaikan, cinta kepada binatang. Dia memberikan minum anjing yang kehausan dan akhirnya dia bertobat dan dia masuk surga. Dia selamat. Karena apa? Karena cinta. Cinta memiliki jalannya sendiri. Bahkan yang Islam, kalau tanpa cinta, Anda bisa tersesat. Seperti tadi disampaikan Pak Haidar, sholat Anda bisa menyesatkan Anda. Apapun bisa menyesatkan Anda. Justru sekarang Islam itu yang perlu diberi semangat dasarnya, yaitu cinta. Kalau Islamnya kita gak inilah, gak was-was pada Islam. Anda bayangkan, saya ini kalau di negara Arab justru gak dipanggil Habib karena gak ada tradisi itu. Tradisi menghormati keturunan Nabi itu terbesar dan tertinggi di Indonesia. Di Indonesia. Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia ini pernah diazab. Betapapun kita kena bencana sering, itu bukan azab. Karena di sini jangankan Nabi, tapi keturunannya saja sangat dihormati. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad. Artinya ada penghormatan kepada Nabi Muhammad. Di sini kita bersolawat, kita bermaulid, kita berqasidah,